Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar ekonomi hari ini? Kalau sudah siap, berarti handphone atau barang lainnya itu disimpan terlebih dahulu yang tidak berkaitan dengan pembelajaran ekonomi. Tujuannya untuk melatih konsentrasi kita untuk belajar ekonomi. Nah, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Nah, jadi cuaca yang kurang baik sekarang itu kita harus menjaga kesehatan kita lebih ekstra lagi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi atau minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, kita juga harus belajar menjadi konsumen yang cerdas dan bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai apa di pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Kita telah belajar mengenai kegiatan distribusi. Nah, dalam kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Nah, di dalam materi kegiatan konsumsi ini, kita akan belajar tentang apa sih? Yang pertama, pengertian kegiatan konsumsi. Lalu kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda konsumsi. Terus yang ketiga, itu kita akan mempelajari mengenai tujuan konsumsi. Yang keempat, kita akan belajar mengenai faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah kalian bisa menyebutkan contoh kegiatan konsumsi yang kalian lakukan di setiap hari? Betul, jadi yang kalian sebutkan itu merupakan contoh dari kegiatan konsumsi. Misal makan, minum, memakai sepatu, menggunakan ballpoint, itu tuh merupakan contoh dari kegiatan konsumsi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan konsumsi? Ya, konsumsi dalam ilmu ekonomi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Juga dinyatakan oleh 2 ahli. Yang pertama, ada Samuelson dan Nordhaus. Konsumsi merupakan pengeluaran yang dilakukan guna memenuhi pembelian barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maupun untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sedangkan menurut Muhammad Abdul Halim, konsumsi merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, mencakup pengeluaran yang dilakukan rumah tangga untuk mendapatkan barang dan jasa sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dalam periode tertentu. Jadi, pada intinya kegiatan konsumsi itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau sudah Ibu lanjut ya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda konsumsi. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan benda ekonomi? Benda ekonomi merupakan benda yang untuk mendapatkannya itu kita harus membutuhkan pengorbanan. Contohnya di sini, sebelah kiri itu gambar angin atau oksigen. Itu bukan benda ekonomi karena kita tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Sedangkan yang sebelah kanan itu benda ekonomi karena kita untuk mendapatkannya itu membutuhkan pengorbanan terlebih dahulu, baik fisik, tenaga, atau waktu, atau juga uang. Nah, yang kedua cirinya yaitu benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, hari ini Alika lapar. Nah,
Kalau lapar itu biasanya kita itu harus makan, betul. Jadi Alika makan itu tuh untuk memenuhi kebutuhan hidup Alika. Terus lanjut yang ketiga, itu manfaat benda akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Di sini contohnya, misal benda yang sekaligus habis itu makanan, minuman. Terus kalau yang berangsur-angsur di sini contohnya itu kan sepatu. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan selain sepatu? Betul. Jadi ada contoh lain yaitu misal tas, terus juga buku, terus juga celana. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, Ibu mau lanjut ya. Kita belajar mengenai tujuan konsumsi. Ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik. Nah, di sini contohnya itu kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, bisa protein, karbohidrat, seperti itu. Apalagi kalau sekarang itu cuacanya baru tidak mendukung. Jadi kita harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang bergizi, seperti itu. Nah, yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan rohani. Contohnya bisa mengikuti kajian atau kita mengaji, bersedekah, itu memenuhi kebutuhan rohani kita. Nah, yang ketiga itu mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Nah, ini contohnya biasanya kalau kita memiliki benda yang dianggap itu orang lain itu wah atau yang cukup berharga, itu biasanya kita bisa mendapatkan pujian dari orang lain. Betul atau enggak? Ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini contohnya misal kalian punya sepatu yang mahal. Nah, itu tuh terus kalian bawa ke sekolah, biasanya sama teman-teman itu langsung mendapat pujian buat sepatu yang keren kamu atau sepatu yang bagus itu. Sampai di sini bisa dipahami terkait dengan tujuan konsumsi? Oke, Ibu lanjut. Kita belajar mengenai faktor kegiatan konsumsi. Apa saja yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Yang pertama, selera. Selera merupakan keinginan yang muncul dari dalam hati seseorang karena adanya daya tarik terhadap suatu barang atau jasa. Yang kedua, tingkat pendidikan. Nah, pendidikan itu mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Misalnya, anak SD, SMP, SMA itu sudah pasti kegiatan konsumsinya itu berbeda. Betul atau tidak? Betul. Nah, yang ketiga itu tingkat pendapatan. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat pendapatan, maka akan semakin tinggi pula atau banyak barang yang dikonsumsi. Kalau semakin rendah, biasanya konsumsinya juga rendah. Betul. Yang keempat, tinggi rendahnya harga barang atau jasa. Nah, jadi harga barang itu juga mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Biasanya semakin tinggi harga barang itu semakin rendah tingkat konsumsi. Begitu juga sebaliknya, kalau harga barangnya murah biasanya tingkat konsumsinya itu tinggi. Yang kelima, perkiraan harga di masa mendatang. Nah, ini juga mempengaruhi keputusan seseorang dalam mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhannya. Yang keenam, itu kondisi tempat tinggal. Misalnya ini Dewi berada di Tawangmangu atau dia bertempat tinggal di udara yang dingin. Biasanya dia mengkonsumsi makanan, minuman, atau pakaian yang hangat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketujuh, kebiasaan dan kondisi budaya sosial masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat di Indonesia kan banyak sekali suku-sukunya. Nah, contohnya suku Jawa. Biasanya suatu peristiwa baik kelahiran, kematian, atau upacara untuk menikah itu contoh dari kebiasaan atau kondisi sosial budaya masyarakat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu kita akan masuk ke sesi kesimpulan. Apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Kita telah mempelajari tentang apa ya kira-kira?
Yang pertama, kita telah belajar mengenai pengertian kegiatan konsumsi, yaitu dalam ilmu ekonomi, konsumsi merupakan suatu kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, ciri-ciri benda konsumsi, yaitu yang pertama, benda yang dikonsumsi merupakan benda ekonomi. Yang kedua, barang yang digunakan atau yang ditujukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, benda yang digunakan akan habis, sekaligus habis atau berangsur-angsur. Lalu, tujuan kegiatan konsumsi. Apa sih tujuan dari kegiatan konsumsi? Kalian sudah dapat memahami. Tujuannya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan rohani. Yang ketiga, untuk mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Lalu yang terakhir, kita telah belajar mengenai faktor kegiatan konsumsi. Yang pertama, selera. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, tingkat pendapatan. Yang keempat, tinggi rendahnya harga barang atau jasa. Yang kelima, perkiraan harga di masa mendatang. Yang keenam, kondisi tempat tinggal. Yang ketujuh, kebiasaan dan kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Bisa dipahami? Kalau bisa, karena waktunya sudah habis, jadi ibu memberi penugasan rumah atau PR untuk kalian, yang mana nanti PR ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini kalian boleh scan dulu ya barcode-nya, atau kalau tidak, kalian bisa masuk ke web My Quizzes dengan memasukkan kode 8252363. Bisa dipahami? Perlu diingat bahwa pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perilaku kegiatan konsumsi, dampak perilaku kegiatan konsumsi, dan juga prinsip ekonomi konsumen. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup? Tidak ada? Sekian dari ibu, terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.